jadwal pelaksanaan, kemudian rencana penyelesaian pekerjaan sisa. Lalu di sini untuk rencana test case mingguan, ini formnya ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman cara buat berita acara rapat pembuktian SCM. Setidaknya paling sedikit berisi tentang uraian penyebab keterlambatan, kedua pencapaian kemajuan pekerjaan dan deviasi keterlambatan, ketiga penetapan jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan, keempat penetapan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan pada masa uji coba, yang kelima penetapan metode pelaksanaan namun kita lewati, penetapan jumlah, jenis dan kapasitas peralatan, ketujuh penetapan jenis dan jumlah bahan atau material, 8 penetapan sumber daya manusia atau pekerja, yang ke-9 penetapan batas waktu uji coba, dan yang terakhir penetapan kemajuan pekerjaan dalam kurun waktu uji coba. Baik teman-teman, berikut ini adalah berita acara SCM nomor pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2019 telah diadakan rapat pembuktian keterlambatan SCM nama paket pekerjaan. Jadi rapat diikuti oleh pejabat pembuat komitmen dan stafnya, kemudian konsultan supervisi, kontraktor pelaksana. Yang kedua, rapat dibuka oleh pejabat pembuat komitmen dengan 4 poin. Kemudian keterlambatan progres sampai dengan tanggal 16 September 2019, rencana 41,750% dan realisasi 31,462%, deviasi minus 10,288%. Pekerjaan yang signifikan terhadap pencapaian rencana tersebut di atas adalah ini, item pekerjaan yang diadakan test case nanti. Keempat, permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami, itu ada 3 poin kurang lebih. Lima, untuk menyelesaikan volume sisa 5 untuk menyelesaikan volume sisa perlu langkah-langkah yang sangat cepat dan tepat, antara lain ini penambahan peralatan dump track, data dilampirkan, penyiapan lahan untuk pekerjaan perkerasan beton semen dan lapis pondasi beton kurus. 3 penambahan jumlah tenaga teknis dan non teknis disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Berikut saksikan cara buat lampiran berita acara untuk SCM satunya. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini wajib teman-teman isikan. Di sini ada waktu pelaksanaan 190 hari kalender dari bulan Juni sampai Desember. Kemudian di minggu ke-14 9 September sampai 15 September itu progresnya rencana 41,75%, realisasi 31,462, deviasinya 10,288. Kemudian yang akan diadakan test case minggu ke-15, 16 dan 17 ini. Jadi tujuan dari diadakan test case ini untuk mengurangi minus ya. Satker, nomor kontrak, tanggal kontrak, nama pekerjaan,
dengan nomor item pembayaran uraian divisi 1 sampai divisi 8, kemudian satuan, dan ini merupakan kontrak harga satuan. Kemudian realisasi pekerjaan sampai dengan 15 September. Ini 15 September sebesar 31,462% dengan kuantitas dan bobot seperti ini. Setelah itu saya akan buat test case dengan volume, bobot, dan waktu test case. Oke, langsung saja kita ke rencana test case untuk minggu pertama. Kemudian test case hariannya. Per hari itu pasangan batu dengan mortar itu berapa kubik, dan kebutuhan alatnya apa saja, kemudian material, lalu kebutuhan tenaga. Sekarang untuk mempersingkat waktu, test case yang saya telah buat volume itu per minggu itu 28,5 meter kubik. Saya akan buat ke harian. Ini mulai dari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 6 hari saja. Sama dengan saya klik pada test case di kuantitas realisasi. Harusnya ini kuantitas rencana. Setelah itu lanjut dibagi dengan 6 hari. Ini ya teman-teman. Jadi per hari itu pasangan batu dengan mortar itu diharuskan mendapat 4,75 kubik. Berarti kurang lebih ada sekitar satu grup bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian perkerasan beton semen saya input 171,875 bagi dengan 6 hari kerja, itu per hari sekitar 28,65. Kemudian lapis pondasi bawah beton kurus 8,750 bagi 6 ya. Oke, ini pertama kebutuhan alat. Kemudian yang kedua kebutuhan bahan atau material. Untuk agregat kasar sendiri ini ada 2, batu pecah 23 dan 12. Caranya teman-teman, kita kalikan ini ya, volume dikalikan dengan masing-masing koefisien dalam satuan 1 meter kubik. Jadi 1 meter kubik untuk pekerjaan perkerasan beton semen. Untuk batu pecah 23 itu 0,36 kubik. Untuk lapis pondasi beton kurus itu 0,42. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau agregat kasar seperti ini
ada 2 contoh, kita bisa lihat pada job mix formula. Namun kalau satu bisa juga kita mengacu ke analisa harga satuan ini ya. Ini kita bisa lihat di divisi 5. Ini perkerasan beton semen. Ini agregat kasar ya. Untuk 1 meter kubik itu 0,78. Di sini ada pakai 2 macam agregat. Jadi kita bisa pisahkan. Kemudian pasir untuk K350 untuk pekerjaan perkerasan beton semen itu 1 kubiknya itu 0,47 kubik. Kemudian pasir untuk K125 untuk beton lapis pondasi kurusnya itu 0,53 meter kubik. Untuk batu gunung koefisiennya 1,2, jadi volumenya dikalikan dengan 1,2, dapatnya ini di per hari memakai 5,7 kubik. Kemudian semen ini ada ini ya, untuk 3 contoh. Untuk pasangan batu itu memakai 3,2 sak. Kemudian ini perkerasan beton semen itu 13 sak nih. Kemudian untuk lapis pondasi beton kurus ini 6 sak ya, K125. Untuk pasir pasang untuk pasang ini pasangan batu dengan mortar itu koefisiennya 0,4829 dikali dengan volume itu dapat pasirnya itu sekitar 2,29 kubik. Ini totalnya secara keseluruhan untuk 6 hari ini bisa kita jumlah. Saya zoom. Ini kurang lebih untuk batu 2/3-nya oke. Batu pecahnya 90,75 kubik. Untuk 2/3-nya 12 untuk batu pecah 12 55 kubik. Pasir 80,78 kubik. Pasir untuk beton K125 36,44 kubik. Kemudian batu gunung 34,20 kubik. Semen 2738 sak. Kemudian pasir pasang 13,70 sekian. Oke. Nah, berikut ini merupakan jumlah tenaga. Jadi pelaksana 1, quality control 1, logistik 1, tenaga kerja mandor 2, tukang 6, pekerja 20, operator 1, sopir 8, pembantu sopir 8. Pastikan teman-teman isikan sama untuk yang minggu ke rencana test case untuk minggu kedua. Lanjut minggu keduanya untuk pasangan batu dengan mortar bagi 6 hari, perharinya 9,5 kubik. Untuk itemnya perkerasan beton semennya 206,250 kubik bagi 6, perharinya harus 34,38. Kemudian
beton kurusnya perharinya 13,75. Ini untuk kebutuhan alat, kebutuhan bahan atau material dan tenaga. Oke, minggu ketiga bagi 6, saya bagi 6, Oke, saya akan input test case mingguan ke rencana test case. Untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar, sama dengan saya klik pada rencana test case minggu pertama ini pada bobotnya sama dengan rencana test case minggu kedua ini, minggu ketiga ini, minggu pertama untuk perkerasan beton semen ini, minggu kedua perkerasan beton semen, minggu ketiga perkerasan beton semen ini. Oke, setelah itu minggu pertama untuk pekerjaan lapis pondasi beton kurus ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Oke, sekarang saya input pekerjaan devisa umum khusus untuk manajemen dan keselamatan lalu lintas. Oke, jadi total yang kita adakan test case ini untuk manajemen dan keselamatan lalu lintas, kuantitasnya 0,030, bobotnya 0,015, pasangan batu dengan mortar kita selama 3 minggu dikerjakan pasangan batunya 142,5 meter kubik. Kemudian untuk perkerasan beton semen kita kerjakan 584,375 kubik, dan lapis pondasi beton kurus itu kurang lebih 233,75 meter kubik. Ini bobot secara keseluruhan untuk diadakan test case 26,149. Oke, setelah itu saya sudah buat telah siapkan ya untuk rencana penyelesaian sisa SCM 1. Ini waktu atau sisa waktu pelaksanaan dari 16 September sampai 16 Desember. Ini rencana test case minggu pertama ini, kedua, ketiga. Oke, ini rencana penyelesaiannya, caranya itu ini realisasi 31,462 ditambah dengan ini ya, coba saya hapus, ini ditambah dengan ini sama dengan tambah dengan rencana test case minggu kedua, rencana penyelesaian minggu kedua ditambah dengan rencana test case minggu ketiga.
Ini deviasinya dari, kalau kita lihat di schedule, minus 10,288, minggu berikut minus 8,746, dan minggu berikut sudah kurang lebih 5,7%, dan minggu terakhir 2,288%. Saya input di schedule ya. Saya input di schedule sama dengan ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Oke. Saya buat deviasinya. Oke. Oke teman-teman, setelah kita buat lampiran daripada test case, maka kita lanjut pada berita acaranya. 6. Dalam rapat pembuktian keterlambatan ini, penyedia jasa akan diberi test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 21 hari kerja sebesar 26,149%. Adapun pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Ini teman-teman. Item pekerjaan yang akan dijadikan sebagai dasar target test case adalah sebagai berikut. Ini berikut evaluasi kebutuhan peralatan untuk item pekerjaan pertama, pasangan batu dengan mortar, asumsi produksi 9,5 meter kubik per hari, kebutuhan dump track kapasitas 3,5 ton 1 unit, dan concrete mixer 1 unit. Analisa terlampir. Item pekerjaan kedua, perkerasan beton semen, asumsi produksi 34,38 meter kubik per hari, kebutuhan truk mixer 2 unit terlampir. Pekerjaan perkerasan, item pekerjaan yang ketiga, lapis pondasi bawah atau beton kurus, asumsi 13,75 meter kubik per hari, kebutuhan truk mixer 1 unit terlampir. Untuk mencapai prestasi tersebut dalam tabel di atas, penyedia jasa harus menyediakan 1 unit dump track untuk kapasitas 8-10 ton untuk mengangkut material batu pecah 1, 2, dan 2, 3. Yang kedua, 4 dump track dengan kapasitas 3-4 ton untuk mengangkut material pasir dan batu gunung. Ketiga, kebutuhan bahan untuk target test case sesuai dengan hitungan yang tersedia di lampiran. 4, kebutuhan tenaga untuk target test case terlampir. Ini kesimpulan teman-teman. Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Penyedia jasa ditandatangani oleh direktur, kemudian ditandatangani juga oleh supervisi engineering, kemudian pejabat pembuat komitmen, PJN wilayah, nama satker, nama dan NIP. Demikian.